Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JH Solo. Kali ini diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan mengangkat topik nih seputar program hamil dengan inseminasi buatan bersama expert speaker kita pada siang hari ini, yaitu dengan Dr. Nuri Diah Anggraini, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah seorang dokter kandungan di Rumah Sakit JH Solo. Sebelumnya kita sapa dulu yuk dengan Dr. Nuri. Selamat siang Dr. Nuri. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat sahabat JH semuanya. Oke, udah siap ya dok ya untuk menyambut Health Talk kali ini ya dok ya? Insya Allah. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih seputar program hamil dan juga kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu inseminasi buatan. Nah mungkin bagi sahabat JH yang punya keluarga ataupun mungkin saat ini yang sedang penasaran nih seputar Pejuang apa garis itu dua. program hamil, pejuang garis dua ya dok. Ini memang luar biasa ya dok ya. Biasanya kita lihat effortnya itu wah udah nggak ada yang ngalahin ya dok ya demi bertemu dengan buah hati ini. Nah kali ini kita akan berbicara lebih lanjut dan juga saya ingatkan juga nih kepada sahabat JH untuk siap-siap dengan pertanyaan terbaiknya karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Oke, mungkin nih kita langsung aja nih untuk mempersingkat waktu kita langsung sharing-sharing nih ya seputar program hamil dengan inseminasi buatan. Tapi mungkin untuk sebelum kita masuk nih ke inseminasi buatan, mungkin kita bahas dulu nih seputar program hamilnya ini sendiri ya dok ya. Nah sebenarnya dok kan ketika pasangan nih, ketika menikah tentunya mungkin hampir boleh dibilang mayoritas ya dok ya, pasti akan mengharapkan momongan ya dok ya. Tentunya ingin memiliki keturunan, segera ya dok ya. Nah kira-kira nih dok kalau sebagai pasangan nih mungkin sudah berbagai upaya nih dok dilakukan dan ternyata mungkin ada yang masih belum waktunya nih dok diberikan keturunan ini. Nah kira-kira dok berapa lama sih dok seorang pasangan sepasang ini mulai harus aware. Nah kapan nih kita harus mulai cek nih untuk start dari program hamil ini? Silakan dok. Oke, jadi yang dinamakan dengan subfertil atau infertilitas apabila seorang pasangan suami istri itu melakukan hubungan seks teratur dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan itu belum dikaruniai kehamilan gitu ya. Jadi aware-nya kok 1 tahun sudah hubungan seks teratur, serumah, tapi kok belum hamil juga. Nah itu harus aware. Nah yang pertama kali dilakukan pada pasangan suami istri adalah melakukan screening terlebih dahulu. Jadi pada pihak wanita dan pada pihak laki-laki. Pada pihak wanita, yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan USG transvaginal, harus transvaginal ya, pada hari kedua siklus menstruasi, gitu. Nah, kenapa hari kedua? Karena itulah titik nolnya, titik awalnya, kita bisa melihat kondisi real dari organ reproduksinya. Terus kemudian yang kita cari adalah bagaimana bentuk rahimnya, apakah rahimnya normal aja, apakah ada miom, apakah ada polip. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana cadangan dari sel telur di ovarium si wanita tersebut gitu. Nah, normalnya kita dapatkan pada hari kedua itu sel telur berjumlah antara 5 sampai 9 pada satu indung telur. Gitu. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan namanya hysterosalpingografi. Nah, itu pemeriksaan radiologi ya, Dok. Itu kan kita lakukan biasanya pada saat haid hari ke-10. Itu untuk pihak perempuannya. Nah, untuk pihak laki-lakinya melakukan pemeriksaan yang namanya analisis sperma. Nah, untuk melihat bagaimana jumlah dan kualitas dari sperma itu sendiri. Begitu. Baik dok, baik. Nanti pertama sebelum kita mulai ke tindakannya dok ya, berarti kita lakukan screening dulu. Terlebih dahulu. Kalau setahun ya, nah kalau misalkan baik-baik aja ya berarti mungkin ini belum dikasih rezeki gitu ya, tapi ada baiknya juga tadi melakukan program hamil kalau sudah 1 tahun. Oke, nah berarti ini sahabat JH mulai harus aware ya ketika 1 tahun pernikahan 1 tahun nih, gitu. Kalau belum ada gitu, padahal udah teratur melakukan hubungan seks. Betul dok, yang memang biasa terkadang pertanyaan saya seperti itu ya dok. Saya ini udah rutin nih dok, tapi kok kenapa belum ya? Gitu belum ya? Apa posisinya salah atau apa? Betul. Nah ternyata memang
harus dicari tahu ini penyebabnya. Nah, gitu. penyebabnya itu apa, Dok, ya ada beberapa penyebab. Yang pertama itu 30% itu dari faktor perempuan nih. 30% dari faktor perempuan termasuk ada menstruasi yang tidak teratur. Jadi kegagalan ovulasi ya. Jadi menstruasinya harus dibikin teratur dulu. Yang normal itu antara 5 sampai 7 hari untuk siklus menstruasinya. Terus kemudian siklus menstruasinya antara 28 sampai 30 hari itu siklus menstruasinya ya. Terus kemudian 30% dari pihak laki-laki nih. Biasanya kualitas dari spermanya kurang baik gitu ya. Nah, 30% biasanya dari gabungan antara pihak wanita dan pihak prianya. Nah, 10 sampai 20% itu unexplained. Jadi kita nggak bisa jelaskan nih semuanya baik-baik aja pada pemeriksaan, HSG-nya baik, sel telurnya baik, kok spermanya baik, tapi kok nggak bisa hamil ya. Nah, itu baru disebut sebagai unexplained. Nah, kemudian kalau penyebabnya ini sudah diketahui nih, nah barulah kita melakukan suatu program hamil. Program hamil sebenarnya ada 3 macam nih, Dok. Ya. Yang pertama itu sanggama terancana. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan, kemudian hari kedua menstruasi dilihat, sel telurnya baik, kita lakukan induksi ovulasi, kemudian dilakukan hubungan seks yang terencana. Nah, yang kedua itu tadi inseminasi intrauterin. Jadi itu reproduksi berbantu ya. Jadi kita bantu untuk proses ovulasinya kita bantu. Terus kemudian yang ketiga adalah IVF atau bayi tabung. Itu. Nah, sebenarnya jadi IUI itu adalah prinsipnya itu adalah memasukkan sperma dari suami yang sudah dipreparasi. Jadi yang sudah kita cuci, kita ambil yang unggul, kemudian kita masukkan ke rahim istri sehingga terjadi suatu kehamilan. Ini yang dinamakan sebagai inseminasi buatan ini ya, Dok, inseminasi intrauterin. Atau dalam bahasa medis ada inseminasi intrauterin. Nah, oke, Dok. Nah, berarti ada 3 cara ya, Dok, yang sebenarnya ya. Nah, untuk tahapannya sendiri, Dok, apakah itu harus pertama yang hubungan terencana dulu baru kita masuk ke inseminasi buatan atau kita langsung bisa memilih salah satunya itu, Dok? Oh iya. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya ada beberapa indikasi untuk inseminasi intrauterin ya. Yang pertama itu gangguan ovulasi. Jadi kegagalan ovulasi seperti ya itu tadi menstruasi yang tidak teratur. Biasanya itu. Kemudian kalau ovulasinya itu kegagalan ovulasi sebenarnya masih bisa dilakukan sanggama terencana. Tapi kalau misalkan mau lebih up lagi ya dengan IUI itu tadi inseminasi intrauterin. Ya lebih stepnya lebih sedikit naik ya. Kemudian yang kedua ada faktor ejakulasi. Jadi biasanya si sperma suami itu ada antibodinya. Jadi kalau hubungan seks selalu tumpah gitu ya, selalu nggak bisa masuk. Nah, itu biasanya itu indikasi dilakukan suatu IUI. Terus kemudian yang ketiga, sekretnya dari lendir serviknya itu terlalu kental. Jadi kalau hubungan seks juga lebih nggak bisa ya, lebih nggak berhasil. Nah, itu juga dilakukan IUI. Terus kemudian ada endometriosis ringan. Terus kualitas spermanya nih tidak begitu baik gitu ya, bukan jelek tapi tidak begitu baik. Kalau bagus ya dengan senggama terencana bisa, tapi kalau jumlah dari spermanya kurang begitu baik, itu indikasi dilakukan IUI. Kemudian yang tadi yang kita sebutkan unexplained dari infertility itu juga bisa dilakukan indikasi untuk dilakukan IUI atau kombinasi dari yang disebutkan tadi. Itu indikasinya. Baik, berarti ada beberapa kondisi ya, Dok ya. Tapi memang untuk hal ini ada baiknya memang dilakukan pemeriksaan dengan dokter OB-GYN ya, Dok ya, untuk menentukan. Betul. Nah, ada syaratnya nih kan tadi indikasinya ya gitu kan. Nah, ada syaratnya. Yang pertama itu tetap jumlah sperma itu tetap harus ada. Kalau normal sperma itu kan yang normalnya itu jumlahnya kan lebih dari 20 juta. Nah, untuk syarat IUI itu lebih dari 10 juta. Jadi kalau di atas 16 juta itu masih bisa dilakukan sanggama terencana. Tapi kalau lebih dari 10 juta itu lebih baik dilakukan IUI gitu ya. Kemudian kecepatan dari motilitas sperma nanti ada di analisis sperma ya. Nah, itu lebih dari 25%. Kalau normal lebih dari 50%. Nah, kemudian yang syarat yang ketiga itu saluran hidung telurnya memang harus paten. Jadi dari pemeriksaan HSG kita tidak menemukan adanya polip, terus kemudian tidak menemukan saluran yang buntu. Jadi kedua-duanya itu harus paten. Kemudian usia nih, kalau bisa disarankan ya kurang dari 38 tahun.
gitu ya. Karena biasanya kalau lebih dari 38 tahun kualitas dari si endung telurnya ibu ini sudah mulai menurun nih gitu. Jadi kalau yang nilai AMH ya itu sudah rendah banget ya, untuk EUI keberhasilannya sangat kecil, jadi tidak disarankan gitu ya. Terus kemudian tadi spermanya udah ya, itu tadi beberapa syarat dari satu lagi, indung telurnya itu bisa distimulasi gitu ya, mampu untuk distimulasi dan mampu untuk berovulasi, itu beberapa syaratnya. Baik dok, oke, nah mulai ada pertanyaan masuk ini. Nah mungkin tadi kita sudah membahas ya dok ya seputar syarat-syarat dan juga indikasi nih dari teknologi inseminasi buatan ini ya dok ya. Nah kira-kira untuk tahapan yang perlu dipersiapkan nih dok sebelum dilakukan inseminasi ataupun mungkin pada saat proses tindakannya itu bagaimana? Oke, jadi yang pertama nih pada saat hari kedua menstruasi, jadi pihak wanita itu melakukan pemeriksaan tadi ya USG transvaginal hari kedua menstruasi untuk melihat berapa cadangan dari indung telurnya, sel telurnya berapa. Nah kemudian kalau nilainya normal antara 5 sampai 9 dalam satu indung telur, berarti ini kan udah terpenuhi ya, kan syaratnya itu tadi terpenuhi. Kemudian kita lakukan induksi ovulasi. Jadi kita kasih bahasa awam itu dikasih obat penyubur. Gitu. Nah itu bisa berupa minuman atau oral, atau bisa berupa injeksi, suntikan, atau bisa dua-duanya, gabungan antara oral dengan injeksi. Nah setelah itu kita mengevaluasi saat haid hari ke-12. Nah, kita lihat nih, kan tadi kita sudah ngasih penyubur. Nah, udah matang belum nih sel telurnya? Udah mulai membesar belum? Kita lihat saat ya hari ke-12. Dari hari ke-12 kita harus mendapatkan target kita adalah indung telur itu ukurannya lebih dari 15 mili. Gitu. Nah, kalau udah dapat nih 15 mili, suami abstinensia dulu atau puasa dulu, jangan dikeluarkan spermanya. Gitu, disimpan dulu nih. Kemudian 2 hari lagi kita lihat nih, oh ternyata sudah lebih dari 18 mili. Nah, dari indung telurnya kita dapatkan sel telurnya ukurannya lebih dari 18 mili, kemudian kita lihat rahimnya. Bagaimana ketebalan dari dinding rahimnya. Kalau ketebalannya sudah 9 mili dan gambaran trilaminar atau ada gambaran 3 garis itu ya, nah ini masa subur nih. Kemudian kita lakukan suntikan pemecah sel telur. Kalau kita syaratnya harus pas, berarti kan masa subur, ukuran folikelnya lebih dari 18 dan endometriumnya itu 9 mili dengan gambaran trilaminar. Dan kita suntikan pemecah sel telur, 36 jam kemudian kita melakukan IUI. Nah, saat hari yang kita tentukan itu, pada saat hari 36 jam itu, suami melakukan masturbasi untuk mengambil si spermanya. Kemudian kita preparasi. Nanti kita ambil sekitar 0,3 sampai 1 cc. Nanti dimasukkan dalam kateter. Kemudian kateter tersebut dimasukkan ke rahim istri. Nah, setelah itu pasiennya terlentang dulu, diam dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, berarti proses ini ya dok ya? Ya, proses insersinya. Nah, setelah itu malah disarankan untuk sering hubungan seks. Gitu. Iya, dipakai hubungan seks setelah inseminasi. Gitu. Terus nanti saat hari ke-14 sampai ke-15 dari proses IUI, kita bisa melakukan pemeriksaan beta HCG atau tes PEG. Gitu. Nah, biasanya sudah bisa positif tuh. Kemudian harapannya minggu ke-5 sampai ke-7 itu kita sudah mendapatkan dari IUI, kita sudah mendapatkan kantong kehamilan. Jadi alhamdulillah hamil. Itu tahapannya. Wah, berarti ini memang prosesnya luar biasa panjang ya dok ya. Lumayan. Baik, itu juga dari sisi tidak hanya dari sisi fisik ya dok ya, tapi juga persiapan psikologis. Sebenarnya kalau misalnya semua program hamil, baik itu sangamat rencana ataupun suatu program IUI ataupun beta tabung tuh poinnya harusnya nggak boleh stres. Jadi harus, tapi itu nggak bisa ya, susah ya. Kalau misalkan programnya masih ekspektasinya aku kudu hamil gitu ya. Padahal itu tidak boleh karena mengganggu proses yang namanya reseptabilitas dari si rahim sendiri. Karena kalau misalkan sebenarnya udah jadi nih, tapi dia nempelnya di rahim itu, kalau stres tuh jadi nggak bisa gitu. Jadi harusnya udah jadi tapi karena punya stres, malah kadang-kadang di luar proses IUI atau di luar program hamil bisa hamil karena sudah tidak kepikiran gitu. Jadi saya selalu tanya sama pasien saya, kalau program hamil jangan
slow. Jadi jangan boleh langsung, jangan boleh kepikiran. Seperti itu, baik, Dok. Berarti memang menjaga kondisi happy ini Ya, penting ya, penting, Dok ya, ya, dalam betul. proses khususnya dalam kaitannya dengan inseminasi buatan Ya. ini ya, Dok ya. Iya. Wah, menarik sekali. Kita seperti mendengarkan ini ya, Dok ya, tahapan ini step by Ya, stepnya step by ini step. cukup amazed ya, Dok ya. Luar biasa sekali Iya. memang. Berarti memang pejuang garis 2 nih Luar biasa. banget Iya. effortnya, Dok, dan memang Iya. ya harapannya suatu saat bisa membuahkan hasilnya, saya doakan. Amin. Oke, baik, Dok. Nah, mungkin kita udah membahas garis besarnya ya, Dok ya. Kita mulai dari syarat dan indikasinya, kemudian juga tahapan ya, Dok ya, dari mulai persiapan hingga sampai Prosesnya target yang ingin dicapai ya, Dok ya, yaitu didapatkan sampai adanya kantong kehamilan tadi ya, Dok ya. Iya. Nah, mungkin ini kita sudah masuk, ada beberapa pertanyaan, Dok. Boleh kita selingi ya, Dok Boleh, ya? boleh. Kita masuk ke pertanyaan dari Sahabat JIH. Yang pertama, mungkin ini dari @saguna9717. Tanggal 24 September saya melakukan inseminasi, kemudian melakukan tes pack pada tanggal 10 Oktober, hasil negatif dan keluar flag kemarin. Apakah inseminasi tersebut dinyatakan gagal, Dok? Oke. Silakan, Dok. Ya, kalau sebut itu kan dari 24 September ya, berarti ke 10 Oktober itu belum ada 1 bulan ya. Iya, Dok. Oh ya, belum ada 1 bulan ya. Kalau misalkan untuk mengetahui memang harus dilakukan pemeriksaan sih. Tadi kan jadi harusnya antara 14 sampai 15 hari itu dilakukan tes pack dulu gitu. Nah, kalau misalkan memang belum, ya masih ditunggu lagi. Kurang lebih kalau misalkan 14 itu kan berarti kan sekitar 2 minggu ya. 2 minggu, 24 September ke 10 Oktober udah 2 minggu belum? Udah ya, 2 minggu ya. 2 minggu. Kalau negatif ya ditunggu dulu sampai terlambat haid. Tuh, jadi kita belum bisa memastikan ini gagal atau enggak ya. Karena kan kadang-kadang kadar beta HCG itu bisa juga masih posisi yang rendah. Jadi tetap sabar, ditunggu dulu, belum disebut sebagai gagal apabila ibu belum menstruasi. Nah, ini yang perlu ditanyakan flagnya seperti apa nih? Hanya sedikitkah atau banyak? Kalau sedikit jangan-jangan itu tanda Hartmann sign juga bisa. Jadi penempelan dari bakal kehamilan itu ke rahim itu juga bisa menyebabkan flag. Jadi untuk Ibu Saguna ya tunggu dulu, kan belum telat haid. Siapa tahu sambil dikencengin berdoanya gitu. Jadi kita belum disebut sebagai gagal meskipun memang tes pack itu bisa dilakukan 14 sampai 15 hari dari IUI yang terakhir. Tapi belum tentu kalau misalkan negatif itu udah failed, itu belum. Kita tetap tunggu sampai terjadi terlambat menstruasi. Ya, kalau misalkan ibu terlambat menstruasi ya kita tunggu 1 minggu lagi. Siapa tahu ini memang berhasil IUI-nya. Tapi kalau misalkan menstruasi ya berarti ya kita ulang lagi. Oke, gitu. baik, Dok. Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bi, mungkin boleh ditunggu berapa hari lagi gitu, Dok? Iya, ditunggu kira-kira ya, Dok. sampai terlambat haid aja. Sampai terlambat haid sampai aja terlambat ya. haid. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok, berikutnya. Maaf, Dok, saya pernah HSG 2 tahun yang lalu dan bulan lalu qadarullah gagal inseminasi. Apakah perlu dilakukan HSG lagi, Dok? Suami terakhir AS belum Analisis abstinen, analisis sperma sebelum insem, ada riwayat infeksi yang masih aman. Bagaimana ya, Dok? Oke. Secara teori memang HSG itu berlakunya cuma 2 tahun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah 2 tahun, ada baiknya diulang kembali. Itu kalau analisis sperma itu sebenarnya ya memang harus fresh ya. Kalau misalkan udah 2 tahun ya tetap harus diulang kembali. Nah, untuk infeksi, takutnya kan ada infeksi apa nih gitu kan, harus diobatin dulu. Kalau misalkan sebenarnya kalau yang ringan memang nggak perlu diobati, tapi kalau misalkan untuk saran saya sih kalau mau program hamil memang harus clear ya. Lebih baiknya tidak ada infeksi ya. Jadi ada baiknya coba dilakukan pemeriksaan analisis sperma ulang dan memang dilakukan HSG ulang kalau udah lebih dari 2 tahun. Baik, Dok. Oke, jadi memang kita menyelesaikan masalah ya, Dok ya. Jadi biar nanti program hamilnya juga bisa lebih clear semuanya. ya, Dok ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu ya. Kemudian ini, Dokter, apakah ada pertanyaan dari Ibu Alvina? Dokter, apakah hasil inseminasi tetap berpaku pada kualitas sperma atau sel telur? Apa saja tips agar sperma dan sel telur ini berkualitas? Oke, ya. Tadi memang kan tetap ya kualitas sperma itu kalau untuk IUI itu tidak boleh jelek banget. Kalau bagus ya pastinya dengan sanggana terancana aja sudah pasti hamil ya. Jadi syaratnya yang pertama itu jumlahnya dulu. Normal sperma itu adalah lebih dari 20 juta. Itu sebenarnya nggak usah pakai program hamil pun kalau lebih dari 20 juta. Ini sperma dulu ya, mestinya itu bisa membuat kehamilan gitu. Nah, kalau dia di bawah 10 juta itu memang kualitasnya sudah sangat jelek, disarankan untuk program hamil atau IVF.
Tapi kalau misalkan lebih dari 10 juta itu masih bisa dilakukan IUI. Nah yang kedua, bagaimana kecepatannya? Namanya motility, itu normanya lebih dari 50%. Nah kalau misalkan IUI syaratnya lebih dari 25% itu sudah bisa. Itu kualitas sebenarnya untuk analisis sperma itu yang penting pada IUI. Nah kemudian kalau yang sel telur itu tadi ya, sel telur itu memang setiap bulan setiap perempuan itu terjadi suatu ovulasi. Nah kadang itu ada beberapa case yang dia tidak bisa ovulasi, sehingga kita bikin ovulasi gitu dengan cara tadi pemberian obat penyubur yang bisa dengan obat atau dengan injeksi. Nah itu. Tapi kalau sel telurnya itu memang kualitasnya jelek, seperti misalkan usia ya, itu usia itu penting karena memang kalau perempuan tuh ada expirednya, dokter. Jadi kalau misalkan cowok kan nggak ada expirednya ya, kalau cewek itu ada expirednya. Kalau udah usianya lebih dari 38 tahun, biasanya sel telurnya itu sudah menurun nih, gitu. Nah, kalau secara alami kita bisa melihat dari USG transvaginal di hari kedua menstruasi, kalau jumlahnya itu dia kurang dari 5 dalam satu indung telur, ya ini mesti nilainya AMH atau nilai FSH-nya itu udah kurang baik nih gitu. Jadi dia untuk stimulasi itu agak sulit gitu ya, agak effort gitu. Nah itu yang membuat suatu kegagalan dari inseminasi. Gitu. Makanya tadi salah satu syaratnya adalah usia di bawah 38 tahun ya. Untuk IUI. Nah kalau lebih dari 30 tahun gimana ya? IVF aja, karena memang biasanya itu tadi ya, kan penyebabnya mau kegagalan IUI kan banyak ya, tapi kalau misalkan untuk umur, kualitas sel telur ya, itu tadi kalau saya ya kalau udah lebih dari 40 tahun, ya jangan ke IUI lagi ya, lebih langsung ke stepnya ke IVF saja. Nah kalau tipsnya yang penting tuh, kalau untuk misalkan baik-baik aja ya, tidak ada gangguan ovulasi, yaitu kayak pilih nutrisi yang baik aja selama program hamil. Gitu ya, tidak boleh makan junk food, tidak boleh makan yang terlalu tinggi gula, tinggi lemak gitu ya, karena itu berpengaruh ada radikal bebas kan di situ ya, jadi nanti berpengaruh ke kualitas spermanya, kualitas indung telurnya. Sama juga sih sperma juga sama, bapaknya harus kayak makan yang lebih bernutrisi, istirahat yang cukup gitu ya, olahraga ringan gitu. Jadi kombinasi itu sebenarnya sudah cukup sih. Kalau itu ya baik-baik aja, tidak ada yang lain. Nah kalau misalkan sebenarnya kalau faktor perempuan itu yang paling banyak itu adalah gangguan ovulasi itu tadi ya. Jadi mens yang nggak teratur, kemudian PCO itu. Nah itu emang harus diberesin dulu. Selama menstruasinya tidak teratur ya kita sulit untuk melakukan IUI, karena kan syaratnya IUI sel telurnya bisa melakukan induksi ya, bisa ovulasi. Makanya induksi ovulasi responnya harus baik gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak baik ya belum bisa gitu. Jadi itu mungkin kegagalannya di situ. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin mesti dilihat lebih detail lagi ya gitu. Kenapa tidak berhasilnya? Oke, baik dok. Nah ini semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Bu Alvina. Jadi memang yang terpenting untuk sepertinya memang menjaga sperma dan sel telur yang berkualitas ini dari kita mulai dari modifikasi gaya hidup ya dok ya. Iya betul. Dengan diet yang tepat, kemudian juga olahraga ya dok ya, supaya nanti juga meningkatkan keberhasilan berarti ya dok ya, betul, untuk betul. Dari tindakan inseminasi buatan ini ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok berikutnya. Mungkin ini juga sekaligus menyambung ya dok ya, pertanyaan dari sebelumnya. Dari Ibu Nisa Ros, dok apa saja do's and don'ts pasca prosedur inseminasi dan berapa persen tingkat keberhasilannya? Nah mungkin ini sekalian membahas mengenai keberhasilan ya dok ya dari inseminasi buatan, sama faktor apa saja yang bisa menyebabkan program inseminasi gagal. Ya. Jadi kalau misalkan yang harus dilakukan itu tadi ya, melakukan tahapan prosedur yang tadi yang disebutkan tadi ya, hari kedua mens, kemudian pemeriksaan indung telur, cadangan sel telur gitu ya, yang step-step tadi dilakukan. Terus sesudah itu pasca prosedurnya itu tadi ya, kalau untuk yang utama itu tadi, setelah melakukan prosedur itu ya hubungan seks aja, malah lebih sering dipersering hubungan seksnya, kemudian tambah lagi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Nah itu untuk kegiatannya juga jangan yang over juga ya, tapi nggak harus yang bed rest, itu yang nggak harus. Jadi kegiatan yang biasa saja, bukan kegiatan harus pakai olahraga, workout, nah itu juga nggak boleh. Jadi bukan istirahat yang gimana, tapi melakukan aktivitas yang ringan gitu ya. Nah kalau misalkan untuk yang tidak boleh dilakukan pasca prosedur inseminasi itu tadi ya, olahraga yang berat itu ya itu tadi sih yang tidak boleh dilakukan. Tapi sebenarnya untuk IU itu tidak ada yang
kayak syarat-syarat khusus itu tidak ada. Jadi sudah dilakukan inseminasi yaitu tadi aktivitas ringan, terus kemudian makanan-makanan sehat sama doa mungkin ya. Iya. Gitu ya. Nah, keberhasilannya sebenarnya keberhasilan dari inseminasi intrauterin itu senilai 15%. Kalau bayi tabung itu kan 25%. Nah, si IUI ini bisa dilakukan sampai 3 kali dong. Cuman tingkat keberhasilannya akan menurun 5%. Jadi kalau misalkan kita melakukan IUI yang pertama, itu tingkat keberhasilannya 15%. Kalau yang kita melakukan mengulang lagi, yang kedua, itu akan menurun menjadi 10%. Ketiga kali, itu 5%. Kalau udah 3 kali ya, naik step lagi ke IVF atau bayi tabung. Oke. Gitu. Nah, yang menyebabkan inseminasi gagal itu ya banyak sih sebenarnya. Yang pertama itu kualitas itu tadi ya, kualitas si indung telurnya nih gimana gitu ya. Kalau misalkan dia udah usianya lebih dari 38 tahun ya biasanya kadar sel telurnya sudah sedikit jumlahnya, kualitasnya juga sudah menurun, cadangan sel telurnya itu sudah sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua kualitas spermanya yang kayak mungkin udah jelek banget ya, itu juga kita tidak bisa melakukan. Terus kemudian ada kerusakan saluran indung telur yang berat gitu ya. Gitu. Kemudian endometriosis yang berat juga, sama lama dari infertilitasnya sendiri nih dok. Kalau misalkan dia lebih dari 3 tahun memang lebih tingkat kegagalannya lebih akan menurun ya, tingkat keberhasilan dari si IUI-nya tuh akan menurun kalau infertilitasnya lama. Itu lebih dari 3 tahun. Gitu. Nah mungkin ini dok membahas juga mengenai kasus-kasus ya dok yang sering menyebabkan infertil ini dok. Ya. Kira-kira apa saja sih dok yang sekiranya mungkin membutuhkan, barangkali bisa juga dengan inseminasi buatan ini bisa meningkatkan keberhasilan dari program hamil ini. Maksudnya gimana nih? Yang case-case-nya. Oh, case-case-nya ya sebenarnya kalau endometriosis ringan itu bisa sih dilakukan IUI, tapi kalau dia sudah berat ya memang udah, karena kalau endometriosis ini salah satunya endometriosis itu ya itu kan inflamasinya cukup berat ya. Jadi kalau misalnya dia endometriosis berat ya sudah sulit. Kita harus beresin dulu si endometriosisnya ini. Kemudian kalau PCOS, biasanya PCOS itu kan juga banyak, cukup sering ya. Betul. Nah itu permasalahannya PCOS kan biasanya di gangguan dari ovulasinya dok. Itu juga diberesin dulu, biasanya haidnya ngaco kan. Kalau PCOS bisa jadi haidnya terlalu sedikit, nggak haid, atau malah haidnya sebulan 2 kali, berkali-kali 2-3 kali. Nah ini harus diberesin dulu untuk untuk memperbaiki siklus menstruasinya supaya nanti dia bisa ovulasi. Nah PCOS juga kan macam-macam ya, PCOS yang bagaimana, kadang-kadang orang yang obes itu kan biasanya dia itu udah gangguan metabolik otomatis sudah ke arah PCOS ya, nanti biasanya tidak mensnya sering. Nah itu juga selain kita meregulasi atau membuat menstruasinya menjadi teratur, juga harus diturunkan berat badannya, diturunkan fatnya. Oke. Iya, terus kemudian ada lagi hidrosalping tuh ya dok. Hidrosalping itu kan kelainan dari saluran indung telur. Nah itu hidrosalping memang ada baiknya diberesin dulu kalau kita mau suatu program hamil, karena hidrosalping sendiri juga membuat toksin ke embrio atau ke bakal janin gitu. Jadi biasanya akan gagal juga kalau ada hidrosalping. Jadi beresin dulu hidrosalpingnya. Gitu dok, antara lain itu. Kalau hidrosalping biasanya dengan laparoskopi ya. Nanti diperbaiki hidrosalpingnya dengan laparoskopi. Baik dok. Iya, berarti memang kalau ada beberapa kasus-kasus yang penyebab infertilitas ini sebenarnya juga bisa ya dok ya, untuk dicoba dengan inseminasi buatan. Ya, pada intinya catatan ya dok ya. Betul. Jadi pada intinya tuh IUI itu satu, sperma itu ya jangan jelek-jelek banget gitu ya. Indung telurnya jumlahnya ya cukup. Usianya juga jangan terlalu lanjut banget ya. Jadi usianya jangan di atas 38 tahun. Terus kemudian sel telurnya, sehingga sel telurnya juga masih baik ya. Terus kemudian indung telurnya sama rahimnya juga baik. Kadang-kadang misalkan, kadang-kadang juga gini dok, menstruasinya tuh kok sebulan 2 kali, 3 kali. Selain gangguan dari regulasi menstruasi, kelainan ovulasi atau gangguan regulasi mens, biasanya juga kadang ada polip nih. Oh iya. Nah makanya tadi screening di awal itu kita harus lihat bagaimana kondisi dari rahimnya sendiri. Bagaimana rahimnya tuh kalau ada polip ya beresin dulu polipnya, ada miom beresin dulu miomnya. Terus kemudian saluran indung telurnya bagaimana gitu ya, berjumbat atau enggak. Kalau nyumbat ya harus diberesin dulu. Terus yang terakhir adalah dari 3 faktor itu ya, dari indung telur. Indung telurnya gimana, sedikit atau banyak. Terus bagaimana dia bisa berovulasi atau enggak ya, tiga itu sebenarnya pada prinsipnya ya. Pada prinsip untuk program hamilnya 3 itu, dari bagaimana, dari bawah itu rahimnya bagaimana, saluran indung telurnya bagaimana, terus
si sel telurnya sendiri bagaimana gitu. Itu prinsipnya. Saling berkaitan juga dok ya untuk menentukan keberhasilan ya dok ya dari program inseminasi buatan ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. kita mulai seling ya dok ya. Dengan pertanyaan dari sahabat JIH, seperti ini banyak yang tertarik juga dok mengenai program hamil karena mungkin relate juga dok dengan pengalaman masing-masing ini dok. Nah, dari Beta Fitri, apa yang harus dipersiapkan baik dari sisi makanan, aktivitas dan lain-lain agar berhasil setelah diinseminasi dok? Karena sudah 2 kali saya melakukan inseminasi dan masih gagal. Bahkan yang terakhir sudah terlambat 4 hari, namun ternyata gagal juga. Oke, ya tadi ya segi makanan itu tadi sih, makanannya sebenarnya yang keseimbangan nutrisinya baik gitu. Hindarilah makanan-makanan yang junk food, terus termasuk mie-mian itu ya. Terus sekarang tuh soalnya banyak sekali makanan-makanan junk food ya yang berbagai macam apa ya, itu ya seblak gitu-gitu. Nah, itu kan mungkin bisa kenyang tapi nilai nutrisinya itu tidak baik gitu kan. Ada beberapa zat-zat kimia juga. Nah, itu harus dihindarkan. Kemudian menjaga juga makan jangan terlalu tinggi gula, tinggi lemak, itu juga membuat si lemak itu menjadi gangguan ovulasi gitu ya. Terus kemudian intinya makanannya makanan dengan nutrisi yang baik gitu. Terus kemudian untuk olahraga juga disarankan sebenarnya ya, kalau sebelum proses inseminasi ya, itu olahraga itu penting karena untuk sirkulasi darahnya menjadi teratur, menjadi baik gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak pernah olahraga, makannya tinggi gula ya kualitas yang kita dapatkan dari sel telurnya menjadi kurang baik. Itu kan ada itu tadi 3 faktor itu tadi ya, dari faktor sel telur, dari faktor rahim, dari faktor indung telur. Nah, kalau misalkan memang sudah melakukan inseminasi, berarti ini sebenarnya lulus kan semuanya kan, lulus semuanya. Nah, tapi mungkin ya itu tadi karena si IUI sendiri kan keberhasilannya cuma 15% gitu ya. Ya mungkin ada faktor unexplained itu tadi yang kita memang kadang nggak udah bagus semuanya, tapi kenapa kok masih gagal juga gitu. Nah, itu harus cari penyebab-penyebab. Tadi kalau misalkan yang syaratnya tadi ada sedikit yang tidak terpenuhi, semisal nih, usianya lebih dari 38 tahun. Nah, ini kan mungkin cadangannya sudah kurang baik. Terus yang terbanyak tuh ovulasinya jadi kurang maksimal, itu juga kurang baik. Mungkin itu sih. Dan kalau misalkan memang inseminasi gagal sudah 3 kali, itu tidak disarankan ya. IUI lagi yang keempat gitu. Nah, udah kan tadi sudah menurun setiap pengulangan itu menurunnya 5%. Jadi kalau misalkan pertama keberhasilan 15, kedua udah 10, ketiga udah 5, udah ketiga ya naik step lagi ke IVF gitu. Oke, baik dok. Jadi memang kalau sudah 4 kali kurang 3 kali ya, 3 kali kurang disarankan. Untuk yang keempat, ya jangan. Tadi ya dok ya. Nah, tapi memang menarik ya dok ya, bahwa ternyata ada gangguan metabolik sendiri ini juga sangat berpengaruh ya dok ya, terhadap kualitas dari sel telur kita, kemudian proses menstruasi, ovulasinya juga, gitu. Jadi berpengaruh ya dok ya. Betul sekali. Nah, kalau case-nya nih dok, misalkan pasien-pasien DM ya dok ya, dia juga mungkin terganggu ya dok ya proses metaboliknya. Nah, kira-kira misalkan dengan kasus dan mungkin juga ada kasus infertilitas di sana, nah, itu berarti kita juga harus menyelesaikan ininya ya dok ya, penyakitnya itu juga. Sama ya, juga dengan tiroid gitu ya. Tiroid, kemudian diabetes mellitus itu ya harus beres dulu ya gitu. Kalau misalkan diabetes tuh biasanya faktor utamanya itu selain dari diabetesnya sendiri, dia juga pastinya kan obesitas itu ya, kebanyakan ya gitu ya. Itu memang harus gula darahnya tinggi itu ya tentunya mengganggu semua faktor metabolik itu harus dibereskan. Nah, memang dari anamnesis kita juga harus menanyakan ada nggak dia kelainan metabolik yang lain gitu. Misalkan itu tadi ada nggak DM, ada nggak tiroid, ada nggak hiperprolaktin gitu ya. Itu memang kita tanyakan juga pada saat anamnesis gitu ya. Nah, kalau itu ada, itu tadi ya bukan suatu syarat ya, jadi harus dibereskan dulu. Nanti kurang keberhasilan juga akan menurun kalau misalkan ada gangguan tidak clear lah ya, yang tidak begitu bagus lah ya. Jadi beresin dulu untuk metaboliknya gitu. Baik dok, tapi misalkan sudah lebih terkontrol gitu, bisa juga ya dok? Bisa juga, bisa. Kalau DM-nya terkontrol, terus kemudian tiroid terkontrol, sebenarnya bisa aja sih dilakukan. Betul. Oke, baik dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok berikutnya. Apakah program hamil dengan inseminasi sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit JIH Solo? Dan jika bisa, berapa kisaran biayanya ya dok? Oke, mungkin kalau biaya ditanyakan ke admin dari RSI ya. Kalau insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau untuk kisaran biaya mungkin ditanyakan ke Mas atau Mbak admin ya.
Siap dong. Oke, jadi memang Bapak Ibu sahabat JIH Solo untuk program inseminasi buatan ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit JIH Solo dan tentunya dengan konsultan-konsultan yang ahli di bidangnya ya dok ya. Tim-tim Obgyn ya dok ya, dan juga ya, nanti berkaitan dengan bidan dan perawat terkait dan juga mungkin analis ya dok ya untuk proses. Nanti kita berkolaborasi, biasanya kita berkolaborasi dengan bidan, nah berkolaborasi dengan andrologi juga. Di sini juga ada dokter androloginya. Nah nanti biasanya kalau misalkan ada sesuatu dengan spermanya itu tadi ya kualitasnya misalkan kurang nih dari 10 juta, misalnya 10 juta, oh kecepatannya kok kurang nih gitu. Atau itu tadi, memang ada kadang-kadang yang tadi disebutkan tadi pertanyaannya ada infeksi itu ada leukosit ya. Sebenarnya untuk syarat IUI sebenarnya kualitasnya itu hanya jumlah sama kecepatan itu. Nah, tapi kalau infeksi itu memang ya tetap harus diperbaiki ya. Kalau infeksi ringan atau sedang atau berat itu ditentukan oleh andrologi. Ini perlu diobatin dulu atau tidak gitu ya. Gitu. Jadi nanti berkolaborasi dengan kami di Rumah Sakit JIH Solo itu berkolaborasi dengan dokter andrologi, dokter Obgyn sama berkolaborasi dengan bidan. Oke, baik dok. Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaan ya Ibu ya. Kemudian dok untuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari Dian di Jember nih dok, adakah batasan usia untuk melakukan inseminasi buatan ini? Apa saja resiko yang dihadapi untuk pasien yang berusia lebih dari 35 tahun? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya dari Dokter Nuria, doknya boleh direview lagi atau ada tambahan ya. dok? Ya, batasan usia itu kurang dari 38 tahun. Nah, kalau misalkan kalau lebih dari 35 tahun, nah berapa nih kalau masih 35, 36, 37 masih masuk syarat ya, di bawah 38 tahun. Nah kalau sudah di atas 38 tahun, memang tidak disarankan untuk melakukan IUI karena ya itu tadi, kadang sebenarnya kita bisa melihat dulu sih untuk kualitas sperma itu yang pertama, kita bisa lihat dari USG transvaginal saat hari kedua menstruasi. Ini berapa nih jumlahnya nih? Kalau misalkan kita dapatkannya cuma 2, 1 indung telur atau kurang dari 5 lah ya, itu emang nanti ada pemeriksaan lagi namanya AMH. Nah nilai AMH-nya itu harus lebih dari 3 ya. Kalau misalkan dia kurang dari 3 ya berarti udah rendah nih kadar AMH-nya. Nah kalau rendah nanti bermasalah dengan pada saat kita mau stimulasi nanti kita tidak sulit untuk mendapatkan folikel yang matang. Nah itu mungkin lebih ke arah nanti ya kalau udah kesulitan seperti itu ya next step aja sih ke arah IVF. IVF pun juga misalkan terlalu low banget juga agak sulit juga sih. Tapi nanti untuk Budian jangan kecil hati, kita cek dulu aja gitu. Siapa tahu tidak seperti itu. Maksudnya batasannya kalau masih 35, 36 masih bisa. Pokoknya jangan lebih dari 40 lah gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan ada yang 40 ada juga misalkan pasien yang 40, aku tuh coba dok, ya nggak apa-apa. Tetap kita lakukan, cuman keberhasilannya itu tidak seperti di bawah 38 tahun gitu dok. Baik dok. Nah tapi ada nggak sih dok case yang misalkan dia sebenarnya sudah melakukan inseminasi dok, tapi ternyata malah berhasilnya itu dengan usaha sendiri gitu. Usaha sendiri bisa ya. Itu, dok? Karena itu tadi yang saya sampaikan ya dokter. Itu kan kalau misalkan pada saat IU itu kan kita memberikan obat-obatan kan, obat-obatan induksi ovulasi. Jadi istilahnya itu sudah dibenerin nih, udah dikasih nutrisi nih si indung telurnya, tapi gangguan untuk reseptabilitas itu tadi ya, penempelannya itu mungkin yang sulit. Nah karena ibunya juga stres, kepikiran segala macam ya, itu malah nggak berhasil. Nah di luar habis IU ini itu kok saya malah hamil ya dok. Nah iya, karena itu tadi indung telurnya sudah dibenerin, dikasih nutrisi yang baik, dan ibunya tidak sehat, sudah slow. Nah malah jadi itu banyak sih kayak gitu. Mau program hamil alami terencana atau IUI pun juga, sampai IVF pun juga ada. Saya itu kemarin sudah IVF gagal loh dok 2 kali. Nah kok ini saya di luar IVF malah hamil. Nah itu tadi karena indung telurnya sudah dikasih nutrisi, sudah diperbaikin gitu, sehingga sudah bagus, malah di luar itu dia bisa hamil. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya, alhamdulillah. Iya, berarti memang ada banyak cara ya dok ya. Iya, tapi betul. memang inseminasi buatan ini boleh dikatakan sebagai upaya pilihan, ya dok ya, pilihan untuk membantu. Betul. Nah, salah satu tadi mungkin sudah dijelaskan juga dari Dokter Nuri untuk memperbaiki kondisi saluran rahimnya itu ya dok ya, indung telurnya itu. Jadi mungkin bisa juga nih meningkatkan keberhasilan di kemudian hari ya. Iya. Jadi memang
kenapa AYU ini menjadi pilihan? Karena dia itu sederhana, tidak banyak. Kalau IVF kan banyak proses step-stepnya, terus ada tindakan-tindakannya juga ya. Tapi kalau misalkan AYU juga ada tindakan, tapi dia tindakannya kan yang sangat ringan. Kemudian dia juga aman, kemudian juga pasiennya juga nyaman gitu. Dan mungkin biayanya juga sedikit lebih kecil dibandingkan IVF. Itu kenapa si AYU ini dipilih, karena dia sederhana, aman dan nyaman. Oke, baik. Nah mungkin bisa juga nih jadi pertimbangan sahabat JIH Solo juga ya, bahwa tindakan inseminasi buatan dalam konteksnya ini untuk program hamil ya dok ya, barangkali bisa menjadi opsi untuk yang sedang mengupayakan buah hati ya dok ya. Pejuang garis 2. Pejuang garis 2. Semangat untuk pejuang garis 2. Oke, baik dok. Nah ini ada lagi dok pertanyaan dari Ibu Tia. Dok, jika suami memiliki riwayat teratozoospermia cek 1 tahun yang lalu, apakah masih bisa program inseminasi ini? Oke, jadi nanti itu tadi ya, kembali lagi oligoteratozoospermia seberapa? Apakah masih ringan ataukah sudah berat? Kalau misalkan oligoterato itu kan berarti jumlahnya sedikit dan kualitas dari si spermanya itu kan juga banyak yang kurang baik gitu ya. Nah, kita harus melihat secara global itu bagaimana jumlahnya. Itu tadi, kalau jumlahnya dia masih lebih dari 10 juta, itu masih bisa kita lakukan. Sesuai dengan syarat yang tadi ya. Syarat yang tadi sama, kecepatan motilitasnya itu berapa? Apakah masih lebih dari 25%? Itu kalau itu syaratnya terpenuhi itu bisa dilakukan IUI. Nanti mungkin karena kan IUI itu kalau misalkan dia spermanya tidak banyak, kecepatan itu kan dia preparasi itu, jadi si sperma suami ini kita olah gitu ya, ibarat kita olah. Nah, diambil yang unggul nih gitu. Nah, sehingga yang unggul itu dimasukkan. Kalau misalkan hubungan seks biasa kan campur tuh, ada yang unggul, ada yang setengah unggul, ada yang jelek gitu ya. Itu kan masuk semuanya. Nah, kalau pada IUI ini kenapa? Kita yang ambil tuh yang bagus-bagus aja gitu. Jadi di preparasi itu diolah supaya yang kita masukkan itu yang unggul, sehingga kansnya atau kesempatan untuk menjadi karena dia unggul bagus untuk menembus sel telurnya itu jadi baik gitu. Nah, tergantung oligoteratonya itu yang seberapa gitu ya. Jadi kita harus melihat lagi analisis spermanya gitu. Baik dok. Ya, kalau memenuhi syarat ya masih bisa. Oke, baik dok. Jadi memang untuk case ini ada baiknya dikonsultasikan ya dok ya, untuk menilai apakah memang lulus dari syarat inseminasi seperti yang sudah dijelaskan dari Dokter Nuria terkait dengan jumlah, bagaimana kecepatannya. Tadi mungkin 2 poin penting nih terkait dengan hasil analisa sperma sebagai syarat untuk inseminasi buatan ya dok ya. Oke, nah ini dok ada pertanyaan berikutnya. Dok, apakah underweight mempengaruhi kesuburan dan bagaimana cara mengatasinya? Karena susah sekali untuk menambah berat badan. Mungkin kebalikannya dok ya, ketika tadi kita banyak membahas mengenai obes ya dok ya, yang dapat mengganggu kualitas. Nah kalau underweight nih kira-kira gimana dok? Ya sama, sebenarnya kalau underweight itu kan memang dia kayak kurang gizi, bukan kurang gizi ya, kayaknya kok jelek banget ya. Maksudnya memang ada yang kurang kan ya untuk nutrisinya. Nah, kalau misalkan cara mengatasinya sebenarnya kalau bagaimana menaikkannya, sebenarnya kita mesti ke dokter gizi dulu ya. Kenapa? Kita cari nih penyebab underweightnya nih apa gitu. Nah, poinnya sebenarnya mau underweight atau obes itu yang paling penting itu kalau itu kan masalahnya dengan kondisi sel telurnya ya. Sel telurnya ini bisa ovulasi atau enggak gitu. Nah, makanya screening di awal itu kita lihat nih pada hari kedua menstruasi dengan pemeriksaan USG transvaginal jumlahnya berapa. Kalau underweight tapi jumlahnya dia itu memenuhi syarat, jumlahnya itu 5 sampai 10 dalam satu indung telur, ya tetap masuk dia syaratnya untuk IUI. Jadi masih bisa dilakukan. Jadi tergantung dari pemeriksaan bagaimana kondisi sel telurnya itu tadi gitu. Nah, kalau underweight menambahkan ya itu tadi ya, mungkin dengan gizi ya, dokter ahli gizi untuk menaikkan gitu kan. Kita lihat kan perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Underweightnya seberapa parah sih itu, gitu sih. Nah, kalau susah ya itu tadi, kalau susah bagaimana menaikkan berat badan. Nah, takutnya juga ada penyakit penyerta gitu, makanya kan harus konsultasi dengan dokter gizi. Takutnya nggak bisa makan yang kenapa? Apakah ada sesuatu gitu ya berkaitan dengan metaboliknya bagaimana gitu? Apakah ada penyakit-penyakit lain yang menyertai? Kenapa kok susah sekali untuk makan gitu? Nanti mungkin
kita berkolaborasi dengan dokter ahli gizi gitu dong. Oke, baik dok. Jadi memang untuk di sini dicari tahu penyebabnya ya dok ya. Jadi nanti bisa untuk menilai tindakan selanjutnya. Tapi memang selama underweight tapi jumlah sel telurnya kualitas masih aman, sel telurnya masih baik ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Masih kita coba gitu. Oke, baik dok. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Ria terkait kondisi underweightnya ini. Baik, ada pertanyaan berikutnya dok. Dari Ibu Vivi. Dok, misal terdapat miom, apakah harus diangkat dulu sebelum melakukan inseminasi? Nah, sebelum melakukan inseminasi, screening apa yang harus dilalui dan parameter lolos untuk program inseminasi dilihat dari apa? Oke, mungkin ini yang terkait lebih ke miomnya ya dok yang kita bahas ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada miom memang tetap lebih baik dilakukan pengangkatan dulu. Tapi tergantung juga miomnya. Kalau misalkan miomnya itu posisinya di subserus, dia tidak dekat dengan endometrium, itu nggak masalah sih. Jadi bagaimana posisi dari miomnya dulu. Kalau miomnya besar sekali ya memang lebih bagus dilakukan pengangkatan dulu, karena takutnya nanti berpengaruh pada saat bayi ini mau implantasi atau dia mau bertanam gitu. Kalau misalkan miomnya gede nanti bingung nih, udah jadi bertanamnya dia di mana nih, kan nggak ada tempat gitu ya. Jadi untuk miom tergantung posisi miomnya di mana. Apakah kalau dia subserus sebenarnya tidak ada masalah. Kalau dia submukosa atau intramural ya lebih baik dilihat dulu besarnya juga berapa. Kalau misalkan dia masih kecil ya kita bisa coba, tapi kalau ukurannya sudah besar ya lebih baik diangkat dulu. Screening yang dilalui itu tadi sih. Yang pertama itu tadi ya dengan pemeriksaan West-Ketan's vaginal sama HSG gitu. Untuk sebenarnya poinnya itu tadi, kalau untuk perempuan bagaimana kondisi rahimnya. Kadang-kadang polip juga bisa bikin nggak bisa juga ya, karena dia bleeding terus kemudian indung telurnya itu juga diberesin. Itu screeningnya pas hari kedua menstruasi, kita melihat bagaimana kondisi rahim dan kondisi sel telur. Kemudian satu lagi pemeriksaan HSG tadi ya, melihat saluran sel telurnya gitu. Itu yang parameter yang untuk lolos program inseminasi ya. Baik dok, jadi memang terkait miom ini juga dinilai dari ukuran ya dok ya. Dan posisinya di mana? Nah, nanti untuk menentukan apakah harus dilakukan pengangkatan terlebih dahulu nih sebelum melakukan inseminasi. Nah tentunya nanti harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Obgyn ya dok. Mungkin barangkali mau konsul dengan dokter Nuri, silakan ya dok ya. Ada dari 5-11. Oke, baik dok. Nah, seperti ini kita sudah memasuki sesi terakhir nih dok. Nah, tidak terasa ya dok ya? Tidak terasa. Ternyata memang untuk inseminasi buatan ini boleh dikatakan menjadi salah satu pilihan untuk pasangan suami istri ya dok ya, yang saat ini sedang mengharapkan keturunan dan sedang mengupayakan program hamilnya gitu. Nah memang untuk syarat yang harus dipenuhi dari program inseminasi ini tadi mungkin sudah dijelaskan dari dokter Nuri ya, terkait nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan screening dulu dari sisi pasangan wanita maupun pasangan prianya ya dok ya. Jadi memang lengkap nih dok screeningnya ya, karena memang untuk dilakukan analisa secara komprehensif tadi seperti itu. Nah sehingga nanti harapannya untuk peningkatan keberhasilan dari tindakan inseminasi ini juga lebih ini ya dok ya, success rate-nya lebih tinggi ya dok ya. Nah ketika sudah lolos dari proses screening dan juga telah melengkapi indikasi syarat-syarat dari IUI-nya sendiri. Nah mungkin tadi kalau dari sperma sendiri mungkin tadi ukuran ya dok ya, jumlah dan sama juga motilitas kecepatannya dari spermanya ini tadi yang dua syarat yang harus dipenuhi. Jadi memang tidak hanya dari sisi wanita dok, tapi dari sisi prianya ini dua-duanya yang harus saling melengkapi. Nah mungkin sekian nih dari obrolan kita seputar inseminasi buatan ya, yang panjang sekali dan insya Allah padat informasi gitu, dan harapannya juga bisa semoga berguna, memberikan informasi yang baik dan juga nanti mungkin sahabat JH yang sudah mempertimbangkan nih dan ingin berkonsultasi dulu juga bisa nanti mungkin bisa untuk berdiskusi juga seputar kondisinya ya dok ya, gitu barangkali nanti bisa melakukan tindakan inseminasi kemudian hari ya dok. Nah kita masuk ke closing statement. Kita persilahkan kepada dokter Nuri dok untuk closing statement di sesi Health Talk pada siang hari ini. Silakan dok. Jadi inseminasi intrauterin merupakan suatu
program hamil dengan reproduksi berbantu, yang mana itu dia sederhana, kemudian aman dan nyaman bagi pasangan suami istri yang lebih dari 1 tahun belum dikaruniai keturunan, dengan keberhasilannya itu ya lumayan 15% gitu. Jadi nanti yang harus dilakukan pertama kan ada screening. Kalau misalkan sudah lebih dari 1 tahun ya sebaiknya untuk screening baik pihak wanita maupun pihak prianya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditangani terlebih dahulu, itu segera diketahui sehingga lebih cepat untuk penanganannya. Gitu, mungkin itu dari saya. Jadi untuk pasangan suami istri yang lebih dari 1 tahun, kok belum dikasih keturunan, ayo kita screening dulu, baik pihak wanita atau pihak prianya. Gitu. Nah, IUI merupakan satu pilihan yang itu tadi yang sederhana, ringan dan nyaman untuk kedua pasangan, dan mungkin harganya juga lebih ringan dibandingkan untuk IVF atau program hamil. Ya. Jadi itu. Oke. Terima kasih banyak kepada Dr. Nuri Sama-sama. yang sudah berkenan untuk sharing bersama kita di semoga sore hari bermanfaat ini. Ya buat sahabat JIH Solo. Amin. Dan terima kasih juga kepada sahabat JIH yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya melalui IG Live dan juga melalui YouTube Live. Mungkin kita umumkan untuk pemenang giveaway pada siang hari ini. Yang pertama dari @impetriakor, kemudian yang kedua dari @aduniata dan @adrian, dan yang ketiga dari @ripka rebeka, dan yang terakhir dari @sri_ini29. Selamat. Kepada 4 pemenang yang beruntung, nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa menghubungi admin. Oke. Kali ini kita masuk ke jadwal Dr. Nuri. Nah, bagi sahabat JIH yang mau berkonsultasi lebih lanjut seputar boleh masalah kehamilan ataupun mungkin bisa juga seputar program kandungan, hamil, kandungan, program hamil, dan juga terkait inseminasi juga bisa ya, boleh, Dok ya. Bisa. Oke, silakan Dok untuk jadwal Dr. Nuri di hari. Aku ada di hari Senin, sebenarnya Senin sampai Sabtu ya, tapi jadwalnya dari Senin sampai dengan Rabu jam 8 sampai dengan jam 12. Kemudian dari hari Jumat, Sabtu, dari Senin sampai dengan Rabu itu jam 8 sampai jam 12. Kamis, Jumat itu jam 10 sampai jam 12. Kemudian hari Sabtu jam setengah 8, 7.30 sampai dengan jam 10. Baik, terima kasih banyak Dr. Nuri. Sama-sama. Dan juga kita mengakhiri sesi Health Talk di sore hari ini yang insya Allah bermanfaat ya bagi sahabat JIH, dan tentunya saya dan Dr. Nuri juga mendoakan nih kepada para pejuang garis 2. Nah, tentunya semoga cepat diberikan keturunan. Amin, amin. Banyak doa. Amin. Saat programnya juga banyak doa. Betul Dok. Insya Allah kunci ya Dok ya. Kunci dari semuanya. Iya. Dan semoga nanti suatu hari bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, baik melalui program alami maupun program dibantu dengan inseminasi barangkali ya Dok ya. Oke. Nah, untuk sahabat JIH yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut nih seputar inseminasi buatan, bisa menghubungi melalui CS ataupun admin di Rumah Sakit JIH Solo, mungkin terkait dengan biaya maupun prosedur dan konsultasi dengan Dr. Objin. Insya Allah dari Rumah Sakit JIH bisa memprovide yang terbaik untuk sahabat JIH gitu. Oke. Nah, sekian untuk sesi Health Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.